Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Nur Halimah selaku dosen mata kuliah keperawatan jiwa, juga teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan saya Kotonada Puspa selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Iya, boleh kelas yang awal dulu ya. Ini nih Kodrunada udah agak dicakepin apa? Jadi nggak kelihatan jelek banget. Jilbabnya dirapin dulu, say. Nah, dikasih apa jepitan. Yuk silahkan. Iya, yang pertama dari kelas 3 RKI ya Ibu. Boleh di next. Iya, dengan anggota kelompok yang pertama ada Aisyah Arifah Sabrina, yang kedua ada Bintang Eko Bawono, yang ketiga ada Bismillah Hanifah, yang keempat ada Faisal Salma WK, yang kelima ada Lintang, keenam Novi, ketujuh Risti, kedelapan ada Syafira Ayunda, kesembilan ada Salma Sonia, dan yang terakhir ada Syahwijna Salsabila. Kepada pemateri dipersilakan. Next. Baik, di slide ini ada satu kasus pemicu halusinasi. Baik, di slide ini ada satu kasus pemicu halusinasi yang sebelumnya telah dikembangkan dan ditambah data-data penunjangnya oleh kelompok kami. Kasus pemicunya yaitu seorang laki-laki bernama Tuan A usia 34 tahun dibawa ke RS Jiwa pada tanggal 1 Agustus 2023 karena menurut keluarganya saat Tuan N di rumah dia bicara-bicara sendiri dan mengatakan ada orang yang mengajaknya mengobrol. Menurut keluarga, sejak bercerai dari istrinya, Tuan A terlihat berperilaku aneh. Klien anak pertama dari 3 bersaudara. Sebelumnya, klien tidak pernah mengalami gangguan kejiwaan. Keluarga juga menambahkan bahwa dalam keluarganya tidak ada riwayat gangguan jiwa. Keluarganya berasal dari golongan ekonomi rendah dan pendidikan klien hanya sekolah dasar kelas 5. Saat klien datang ke RSJ, klien tampak kebingungan dan sesekali berbicara random. Klien mengatakan dirinya sedih karena ditinggal istrinya. Klien mengatakan dia memiliki satu anak yang berumur 8 tahun. Hasil pemeriksaan TTV-nya yaitu tekanan darahnya 140/80 mm air raksa, nadinya ini 85 kali per menit, suhunya ini 36,5 derajat Celcius, saturasi oksigennya yaitu 97%, tinggi badannya 172 cm, dan berat badannya ini 60 kg. Next. Baik, yang pertama adalah menjelaskan macam-macam diagnosis gangguan berdasarkan kasus di atas. Next. Berdasarkan kasus yang telah saya baca sebelumnya, didapat beberapa diagnosa. Yang pertama adalah gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan penglihatan, ditandai dengan pasien berbicara sendiri, dengan nomor diagnosa yaitu D.0085. Yang kedua adalah gangguan interaksi sosial berhubungan dengan disfungsi sistem keluarga, ditandai dengan gejala cemas berat yang dialami pasien dengan nomor diagnosa D.0118. Selanjutnya adalah isolasi sosial berhubungan dengan perubahan status mental, ditandai dengan pasien merasa asik dengan pikirannya sendiri. Dengan nomor diagnosa adalah D.0121. Selanjutnya adalah risiko bunuh diri berhubungan demografi yaitu status perceraian, ditandai dengan keluarga mengatakan pasien telah bercerai dengan istrinya. Dengan nomor diagnosa yaitu D.0135. Diagnosa yang terakhir yaitu defisit pengetahuan tentang manajemen depresi berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi, ditandai dengan pendidikan klien hanya SD kelas 5 dengan nomor diagnosa yaitu D.0111. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian dari diagnosa kasus di atas. Next.
Ya, dari diagnosa pertama yaitu gangguan persepsi sensori, menurut SDKI artinya yaitu perubahan persepsi terhadap stimulus baik internal maupun eksternal yang disertai dengan respon yang berkurang, berlebihan, atau terdistorsi. Yang kedua yaitu ada gangguan interaksi sosial berhubungan dengan disfungsi sistem keluarga ditandai dengan gejala cemas berat yang dialami pasien. Pengertian menurut SDKI yaitu kuantitas dan atau kualitas hubungan sosial yang kurang atau berlebih. Ya, diagnosa yang ketiga yaitu ada isolasi sosial berhubungan dengan perubahan status mental ditandai dengan pasien merasa asyik dengan pikirannya sendiri. Pengertiannya yaitu ketidakmampuan untuk membina hubungan yang erat, hangat, terbuka, dan interdependen dengan orang lain. Yang keempat yaitu ada resiko bunuh diri berhubungan dengan demokrasi atau status perceraian, ditandai dengan keluarga mengatakan pasien telah bercerai dengan istrinya. Pengertian menurut SDKI yaitu beresiko melakukan upaya menyakiti diri untuk mengakhiri kehidupannya. Yang terakhir yaitu ada defisit pengetahuan tentang manajemen depresi berhubungan dengan kurang terpapar informasi ditandai dengan pendidikan klien hanya SD kelas 5. Pengertian menurut SDKI-nya yaitu ketiadaan atau kurangnya informasi kognitif yang berkaitan dengan topik tertentu. Next. Baik, selanjutnya ini ada rentang respon, bisa di next. Ya, di sini dalam rentang respon itu ada dua, ada respon adaptif dan respon maladaptif. Untuk respon adaptif ini tuh respon yang dapat diterima oleh norma-norma sosial budaya yang berlaku, kayak contohnya tuh berpikiran logis, persepsinya masih akurat, terus emosinya juga konsisten, lalu perilakunya juga sesuai, dan yang terakhir itu hubungan sosialnya juga harmonis. Dan yang selanjutnya ada respon maladaptif. Jadi untuk respon maladaptif ini tuh respon individu dalam menyelesaikan masalah, cuma dia tuh menyimpang gitu dengan norma-norma yang ada. Kayak contohnya tuh gangguan proses pikir atau paham, terus juga halusinasi, perilakunya tidak terorganisir, terus juga dia lebih milih untuk isolasi sosial. Bisa di next. Ya kayak yang kita lihat nih, contohnya rentang respon neurologi, kayak gini, respon adaptif tuh, berpikiran. Untuk respon adaptif itu dia masih berpikiran logis, persepsinya juga akurat, emosinya konsisten dengan pengalaman, perilakunya sosial, terus sesuai, terus dia juga masih berhubungan sosial. Untuk yang di tengah ini tuh dia udah masuk menuju ke respon maladaptif, jadi dia tuh udah mulai distorsi pikiran, udah ilusi, reaksi emosinya juga berlebihan atau kurang, terus juga dia sudah mulai berperilaku aneh atau tidak biasa seperti biasanya, terus juga dia lebih milih untuk menarik diri. Terus untuk yang terakhir ini dia sudah menuju ke respon maladaptif, gangguan pikir atau delusi, halusinasi, terus juga dia sulit berespon terhadap suatu emosi, perilakunya juga disorganisasi, terus juga dia lebih milih untuk isolasi sosial. Next ada etiologi atau faktor predisposisi dan presipitasi terjadinya halusinasi. Next. Yang pertama ada faktor predisposisi, ada faktor biologis. Di situ adanya anggota keluarga yang memiliki riwayat gangguan jiwa atau herediter, riwayat penyakit atau trauma kepala, serta riwayat penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain atau nafsa. Yang kedua, ada faktor psikologis, memiliki pengalaman masa lalu yaitu kegagalan yang berulang, menjadi korban, pelaku, ataupun saksi dari tindakan kekerasan serta kasih sayang yang kurang dari orang-orang di sekitar, sehingga menimbulkan perilaku overprotektif. Yang ketiga ada sosial budaya dan lingkungan. Sebagian besar pasien halusinasi berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Pasien juga memiliki riwayat penolakan dari lingkungan sekitar pada usia perkembangan anak. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pasien halusinasi cenderung rendah, serta memiliki riwayat kegagalan dalam hubungan sosial seperti perceraian atau hidup sendiri, serta pengangguran atau tidak bekerja. Next. Yang kedua ada faktor presipitasi. Stresor, presipitasi pasien gangguan persepsi sensori halusinasi ditemukan adanya riwayat penyakit infeksi,
penyakit kronis atau kelainan struktur otak, adanya riwayat kekerasan dalam keluarga, atau adanya kegagalan-kegagalan dalam hidup, kemiskinan, adanya aturan atau tuntutan di keluarga, atau masyarakat yang sering tidak sesuai dengan pasien, serta konflik antar masyarakat. Selanjutnya ada proses terjadinya masalah. Next. Bisa dilihat dari pathway ini, proses terjadinya halusinasi melibatkan berbagai aspek kognitif, neurologis, dan psikologis. Halusinasi dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti gangguan psikiatri, kondisi medis, pengguna zat, serta situasi stres atau trauma. Dalam konteks gangguan psikiatri, terutama skizofrenia, halusinasi seringkali muncul sebagai gejala. Gangguan tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan pemrosesan sensorik, menyebabkan seseorang mengalami pengalaman sensorik yang tidak nyata. Perubahan dalam neurotransmitter seperti dopamin juga dapat berperan dalam timbulnya halusinasi pada kondisi ini. Penggunaan zat-zat tertentu seperti alkohol, narkotika, atau obat-obatan tertentu dapat mengganggu fungsi otak dan sistem saraf, menyebabkan gangguan persepsi dan menghasilkan halusinasi. Selain itu, kondisi medis seperti epilepsi, migrain dengan aura, atau gangguan neurologis lainnya juga dapat memicu terjadinya halusinasi. Penting untuk diingat bahwa halusinasi adalah gejala yang kompleks dan beragam, serta dapat memiliki berbagai penyebab. Next. Ya, baik. Terima kasih untuk 3 RKI yang telah memanfaatkan materinya. Izin masuk, Ibu, untuk pertanyaan dibuat setiap sesi atau di akhir saja ya, Bu? Apa? Untuk pertanyaannya dibuat setiap kelas atau langsung di akhir saja, Bu? Kita bikin paralel aja, nanti di akhir baru kita ini ya. Baik, Ibu. Ini Ya, tadi dilanjutkan bentar, saya mau catat dulu. kelompok 3A. Boleh nama-namanya dulu. Ini tahapan halusinasinya kalau nggak dijelasin. Diselesaikan dong, jangan di tengah jalan gini. Ayo kelas RKI. Ya, baik. Di sini kelas 3A akan melanjutkan mulai dari tahapan halusinasi. Di sini ada beberapa tahapan halusinasi, mulai dari tahap yang pertama yaitu fase comforting. Karakteristiknya yaitu klien mengalami stres, cemas, dan adanya perasaan perpisahan, rasa bersalah, dan kesepian yang memuncak dan yang tidak dapat diselesaikan. Perilaku klien yaitu klien sering tersenyum atau tertawa yang tidak sesuai dan juga suka menyendiri. Tahap yang kedua yaitu fase condemning, karakteristiknya kecemasan meningkat, sering melamun dan berpikir sendiri menjadi dominan. Dan juga klien mulai merasakan adanya bisikan yang tidak jelas, perilaku klien seperti meningkatnya ada tanda-tanda sistem saraf otonom seperti peningkatan denyut jantung dan tekanan darah. Klien juga asyik dan dengan halusinasinya dan tidak bisa membedakan dengan hal yang realistis. Dan pada di kasus yang telah diberikan, tahapan halusinasi yang terjadi yaitu terjadi di tahap yang kedua ini, yang ditunjukkan dengan pasien merasa sudah tidak bisa menahan lagi rasa halusinasinya dan mulai menarik diri dari orang di sekitarnya, dan juga ditunjukkan dengan pasien berbicara sendiri seperti ada yang mengajaknya ngobrol. Selanjutnya. Tahap yang ketiga atau fase controlling, karakteristiknya yaitu bisikan, suara, dan isi halusinasi klien semakin menonjol, dan sehingga menguasai dan dapat mengontrol klien. Perilaku klien yaitu seperti kemauan adanya halusinasinya yang kemauan dikendalikan oleh halusinasinya, tentang perhatiannya juga hanya beberapa menit atau detik, dan juga klien tidak mampu mematuhi perintah. Dan tahap halusinasi yang keempat yaitu fase conquering,
Karakteristiknya yaitu halusinasi klien berubah menjadi mengancam, membentak, dan memarahi klien sendiri. Klien juga menjadi takut, tidak berdaya, dan juga hilang kontrol. Perilaku yang ditujukan yaitu adanya teror kekerasan dan juga potensi bunuh diri, menarik diri, kesulitan berhubungan dengan orang lain, dan rentang perhatiannya hanya beberapa detik atau menit. Selanjutnya. Ya, selanjutnya di sini manifestasi klinis. Nah, pada kasus di atas ini, pasien sudah menunjukkan manifestasi klinis dengan data objektifnya itu berbicara sendiri dan data subjektifnya ini, pasien mengatakan ada orang yang mengajaknya mengobrol. Dan hal tersebut sudah termasuk halusinasi pendengaran. Nah, berikut ini adalah data subjektifnya. Klien mengatakan mendengar suara atau kegaduhan, lalu klien mengatakan mendengar suara-suara yang mengajaknya untuk bercakap-cakap, klien mengatakan mendengar suara yang menyuruhnya untuk melakukan sesuatu yang berbahaya, klien mengatakan mendengar suara yang mengancam dirinya atau orang lain. Next. Data objektifnya ini, klien tampak berbicara sendiri, klien tampak tertawa sendiri, klien tampak marah-marah tanpa sebab, klien tampak mengarahkan telinga ke arah tertentu, klien tampak menutup telinga, klien tampak menunjuk-nunjuk ke arah tertentu, dan klien tampak mulutnya komat-kamit sendiri. Next. Selanjutnya ada penata laksanaan medis. Yang pertama itu terapi somatis. Terapi somatis diberikan kepada klien dengan gangguan jiwa yang bertujuan untuk mengubah perilaku yang maladaptif menjadi perilaku adaptif dengan melakukan tindakan yang ditujukan pada kondisi fisik pasien, walaupun yang diberi perlakuan adalah fisik pasien, tetapi target terapi adalah perilaku pasien. Jenis terapi somatis ini meliputi isolasi. Dan yang kedua, terapi isolasi, bentuk terapi dengan menempatkan klien sendiri di ruangan tersendiri untuk mengendalikan perilakunya dan melindungi klien, orang lain, dan lingkungan dari bahaya potensial yang mungkin terjadi. Terapi ini tidak dianjurkan pada klien dengan risiko bunuh diri, klien agitasi yang disertai dengan gangguan pengaturan suhu tubuh akibat obat, serta perilaku yang menyimpang. Slide selanjutnya. Terapi aktivitas kelompok. Terapi aktivitas kelompok atau TAK yang dilakukan pada klien skizofrenia dengan halusinasi adalah TAK stimulasi persepsi. Nah, TAK ini bertujuan agar klien dapat mengontrol halusinasi dengan mengenang halusinasi dan melakukan kegiatan distraksi, mencegah terjadinya halusinasi dengan bercakap-cakap, mengontrol halusinasi dengan patuh minum obat. Nah, TAK ini itu terdiri dari 5 sesi, yaitu sesi yang pertama mengenang halusinasi, sesi yang kedua mengontrol halusinasi dengan menghardik, sesi yang ketiga dengan mengontrol halusinasi dengan melakukan aktivitas atau kegiatan, sesi yang keempat mencegah halusinasi dengan bercakap-cakap, dan sesi yang kelima mengontrol halusinasi dengan patuh minum obat. Baik, saya serahkan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada kelompok kelas A. Selanjutnya boleh dilanjut ya oleh kelompok kelas B. Baik, selanjutnya kelas B akan memaparkan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi. Dengan kasus seorang laki-laki berusia 34 tahun dibawa ke rumah sakit jiwa dikarenakan selama di rumah klien berbicara sendiri dan mengatakan sering ada orang yang mengajaknya mengobrol. Menurut keluarga, sejak klien bercerai dengan istrinya, perilaku klien terlihat aneh. Klien merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Keluarga klien berasal dari golongan ekonomi rendah dan pendidikan klien hanya sekolah dasar, kelas 5. Yang pertama ada pengkajian. Yang pertama ada identitas klien dengan nama Tuan L, tempat tanggal lahir Jakarta 30 Juli 1989 atau berusia 34 tahun, dengan alamat Kampung Sunda RT 2, RW 13, nomor 34, dengan agama Islam, pendidikan SD, status perkawinannya cerai.
Kemudian di sini ada alasan masuk rumah sakit. Tuan L dibawa ke rumah sakit jiwa oleh keluarga karena di rumah ia sering berbicara sendiri dan mengatakan sering ada orang yang mengajak ngobrol. Keluarga mengatakan pasien mulai mengalami perilaku aneh tersebut itu semenjak bercerai dengan istrinya. Terus yang ketiga ini ada faktor predisposisi. Yang pertama faktor biologis, karena masalah perekonomian dan kegagalan dalam membangun rumah tangga membuat klien lebih sering menyendiri dan meratapi nasib yang dimana pola komunikasi dan putar balik kotak yang mengatur proses informasi serta abnormalitas pada mekanisme pintu masuk dalam otak mengakibatkan ketidakmampuan secara selektif menanggapi stimulus yang diterima oleh otak untuk diinterpretasikan. Next. Yang kemudian ada faktor psikologisnya. Keluarga mengatakan bahwa memang klien sebelum timbul perilaku yang aneh juga sudah sering mengalami kecemasan dan emosi yang berlebih akibat seringnya konflik ekonomi dalam rumah tangganya, dan ditambah kasus perceraian yang menyebabkan timbulnya emosi yang tak tertahankan lagi dan melebihi batas normal. Setelah beberapa minggu meluapkan emosinya, ia cenderung lebih menyendiri dan meratapi nasib, dan disitulah mulai terjadi gangguan pola pikir. Terus kemudian ada faktor sosial budaya. Klien merupakan salah satu anggota keluarga yang bergolongan berekonomi rendah. Pendidikannya pun hanya sampai kelas 5 SD. Klien merasakan peningkatan emosi akibat dari perceraian dengan istrinya yang berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga. Klien berpikir kalau ia tidak mampu dalam segi ekonomi, maka dirinya pun merasa tidak dihargai dan dihormati sebagai seorang suami. Next. Kemudian ada faktor presipitasi. Yang pertama itu faktor internal. Karena merasa ekonominya kurang dan rasa kegagalan, serta kehilangan sesuatu yang berharga, yaitu seseorang yang disayangi. Kemudian ada faktor eksternal, adanya perlakuan verbal dan non-verbal dari mantan istri klien yang menyebabkan rasa trauma dan rasa kehilangan sosok hubungan. Dan di sini juga ada faktor biokimia, karena adanya tingkat stres yang berlebih dan yang dialami klien, maka di dalam tubuh akan dihasilkan suatu zat yang bersifat halusinogenik neurokimia seperti bufenon dan dimetransferase DMP yang menyebabkan ketidakseimbangan otak. Next. Selanjutnya yang kelima itu ada perilaku. Nah, di sini ada aktivitas kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama itu ada nutrisi. Nafsu makan klien menurun akibat terlalu sering menyendiri. Lalu aktivitas tidurnya, klien merasa kesulitan untuk tertidur, karena klien merasa ada orang lain yang mengajaknya berbicara. Lalu aktivitas rekreasinya, kesenangan dan harapan yang dimiliki klien hilang semenjak terjadinya perceraian dengan mantan istrinya. Lalu untuk aktivitas seksualnya, akibat perceraian, aktivitas seksual klien menjadi tidak fungsional. Lalu ada kebiasaannya. Klien sering berbicara sendiri dan sering mendengar orang mengajaknya berbicara. Keluarganya pun sering melihat klien menyendiri dan berbicara sendiri. Lalu ada perilaku destruktif. Klien kurangnya pengontrolan pikiran. Lalu yang kedua ada pandangan orang lain terhadap penampilan peran klien menjadi buruk. Next. Yang keenam ada pemeriksaan fisik. Untuk keadaan umumnya itu klien delirium. Untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 120/80 mm air raksa, yang nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,2 derajat Celcius, pernafasannya 20 kali per menit, berat badannya 60 kg, dan tinggi badannya 170 cm. Next. Selanjutnya itu ada pemeriksaan head to toe. Untuk wajahnya, klien simetris, rambutnya berwarna hitam, tidak terdapat bekas luka, tidak terdapat benjolan pada kepala. Untuk telinganya simetris, warna kulit telinga sama dengan warna kulit wajah, tidak terdapat lesi dan massa, dan tidak ada gangguan pendengaran. Lalu untuk matanya, konjungtiva tidak anemis, sklera ikterik, dan tidak ada nyeri tekan pada mata. Untuk hidungnya simetris, tidak ada sekret, dan tidak ada bekas luka pada hidung.
Lalu untuk dadanya bentuk normal CIS S1, S2 tunggal, nyeri tekan tidak ada, suara paru vesikuler. Untuk abdomennya perut simetris, bising usus 12 kali per menit, penyet timpani dan tidak ada nyeri tekan. Untuk integumena tergaruk kulit kurang dari 2 detik dan kulit bersih. Next. Iya, selanjutnya ada pengkajian mengenai mekanisme copingnya. Dari kasus di atas ini ya, klien itu menggunakan mekanisme coping yang pertama ada regresi. Nah, regresi ini biasanya respon umum ya pada individu itu yang berada di dalam situasi frustasi. Karena tadi kan di kasus dilihat kalau misalnya pasiennya ngerasa dia frustasi mengenai perceraiannya. Jadi di sini itu klien menggunakan mekanisme coping regresi, yaitu di mana klien ini cenderung menghindari masalahnya yang dihadapinya. Selanjutnya yang kedua, klien menggunakan mekanisme coping proyeksi, yaitu di mana klien itu menjelaskan perubahan suatu persepsinya dengan berusaha untuk mengalihkan tanggung jawabnya itu kepada orang lain. Selanjutnya mekanisme coping yang ketiga yang digunakan oleh klien yaitu adalah menarik diri. Nah, kalian ini kan tadi dia merasa tadi dari segi ekonominya karena kalian mengalami perceraian, jadinya dia sulit untuk mempercayai orang lain itu dan cenderung menarik diri untuk menyendiri merenungkan terhadap nasibnya. Nah, jadi karena tadi dia menarik diri, makanya dia asik dengan stimulus internalnya yang dirasakan. Selanjutnya yaitu ada sumber copingnya. Nah, klien ini dalam menghadapi stresornya tentu tidak hanya sendiri. Klien dalam menghadapi tadi gangguan persepsi sensoriknya tentu harus ada stresor dari bantuan dari dukungan keluarga dan kemauan diri sendirinya untuk mengalami sembuh. Selanjutnya, nah ya selanjutnya ada pohon masalahnya dari kasus tadi. Tentunya kalau pohon masalah itu dilihat dari bawah, kenapa sih faktor penyebabnya gitu. Tadi kan sudah dijelaskan kalau misalnya di kasusnya klien itu mengalami perceraian akibat dari masalah ekonominya. Nah, jadi di situ dia merasa kalau misalnya harga dirinya itu rendah. Jadi di sini akibat itu karena ada gangguan rasa harga diri rendah yang mengakibatkan terjadinya isolasi sosial. Nah, karena tadi dia merasa, oh dia ekonominya rendah, pendidikannya juga rendah, maka dia merasa minder gitu terhadap dirinya. Jadi di sini terjadilah isolasi sosial yang dimana timbullah diagnosanya itu terjadi gangguan persepsi sensori yang menyebabkan halusinasi pendengaran. Karena yang tadi dijelaskan di pengajian kalau misalnya dia itu cenderung menarik diri, jadi menjauhi lingkungan dan merasa dia merenungi masalah-masalahnya sehingga dia asik dengan dunianya sendiri dan mengalami halusinasi pendengaran yang dimana dia sering merasa ada yang mengajak ngobrol. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya dia sering berbicara sendiri dan mengatakan kalau ada orang lain yang mengajak ngobrol. Selanjutnya, nah, telah dikaji juga tadi bisa dilihat dari data objektifnya. Tentunya kalian itu tadi tampak berbicara sendiri. Nah, untuk DSC ini bisa dilihat kalian itu mengatakan kalau ada orang lain yang mengajak ngobrol. Selanjutnya, keluarga juga mengatakan kalian berperilaku aneh itu sejak terjadi perceraian. Dan dilanjutkan, keluarga mengatakan kalau misalnya sebelum berperilaku aneh ini, dia sering merasa cemas yang berlebih dan sering emosi. Selanjutnya keluarga juga mengatakan kalian itu tampak sering menyendiri. Nah, ini etiologinya sama tadi seperti yang ada di pohon masalahnya. Dan dari hasil analisis data pada pasien, nah itu didapatkan masalah yaitu halusinasi pendengaran. Selanjutnya, nah ya dari analisis data yang tadi, maka didapatkan untuk klien ini didiagnosis yaitu gangguan persepsi sensorik yang berhubungan dengan halusinasi pendengaran. Selanjutnya ada intervensi keperawatan. Untuk diagnosanya sendiri tadi ada gangguan persepsi sensori yang menyebabkan halusinasi pendengaran.
Tujuannya sendiri di sini ada 3. Untuk yang pertama, kognitif. Di sini klien mampu yang pertama yaitu menyebutkan penyebab halusinasi, yang kedua menyebutkan karakteristik halusinasi yang dirasakan, yaitu jenis, isi, frekuensi, durasi, waktu, situasi yang menyebabkan, dan respon. Yang keempat yaitu menyebutkan akibat yang ditimbulkan dari halusinasi, dan yang terakhir menyebutkan cara mengendalikan halusinasi yang tepat. Untuk tindakan keperawatannya sendiri, ada bina hubungan saling percaya yang dimana dapat dilakukan dengan yang pertama sapa klien dengan ramah, baik verbal maupun non verbal. Yang kedua, perkenalkan nama panggilan dan tujuan berkenalan. Yang ketiga, tanyakan nama lengkap dan nama panggilan klien. Yang keempat, membuat kontrak yang jelas. Yang kelima, tunjukkan sikap empati dan menerima apa adanya. Yang keenam, tanyakan perasaan klien dan masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir, dengarkan dengan penuh perhatian ekspresi perasaan klien. Untuk rasionalnya, pasien yang sudah percaya kepada perawat akan membantu mempermudah kerjasama sehingga klien lebih kooperatif. Next. Terus yang tujuan yang kedua ada psikomotor. Di sini klien mampu yang pertama melawan halusinasi dengan menghardik, yang kedua mengabaikan halusinasi dengan sikap cuek, yang ketiga mengalihkan halusinasi dengan cara distraksi yaitu bercakap-cakap dan melakukan aktivitas, dan yang terakhir minum obat dengan prinsip apa benar, yaitu benar nama, benar obat, benar manfaat, benar dosis, benar frekuensi, benar cara, benar tanggal kadaluarsa, dan benar dokumentasi. Dan tujuan yang terakhir ada afektif. Di sini klien mampu merasakan manfaat cara-cara mengatasi halusinasi dan membedakan perasaan sebelum dan sesudah latihan. Next. Untuk yang kedua, tindakan keperawatannya yaitu mengenal halusinasi. Di sini dapat dilakukan dengan yang pertama, adakan kontrak sering dan singkat secara bertahap. Yang kedua, observasi tingkah laku klien terkait dengan halusinasi. Yang ketiga, jika klien sedang tidak halusinasi, klasifikasi tentang adanya pengalaman halusinasi. Yang keempat, diskusikan dengan klien apa yang dirasakan klien jika terjadi halusinasi dan beri kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Yang kelima, diskusikan dengan klien apa yang dilakukan untuk mengatasi perasaan tersebut. Dan yang terakhir, diskusikan tentang dampak yang dialami bila klien menikmati halusinasi. Untuk rasionalnya sendiri, kontak sering dan singkat selain upaya bina hubungan saling percaya juga dapat memutuskan halusinasi dan memungkinkan bagi klien mengenal halusinasi untuk mengungkapkan faktor pencetus halusinasinya. Next. Slide sebelumnya. Yang ketiga ada mengatur jadwal. Kemudian yang keempat ini ada mengontrol halusinasi. Untuk tindakan keperawatannya ini identifikasi bersama klien yang harus dilakukan saat berhalusinasi. Yang kedua diskusikan cara baru untuk mengontrol halusinasi. Katakan pada diri sendiri ini tidak nyata. Kemudian ada menemui orang lain untuk menceritakan halusinasi dan meminta orang lain agar mengajak bicara saat terjadi halusinasi. Tindakannya melakukan aktivitas atau jadwal kegiatan sehari-hari yang sudah disusun, kemudian memberikan pendidikan kesehatan tentang penggunaan obat untuk mengendalikan halusinasi. Kemudian bantu klien memilih cara yang sudah dianjurkan. Kemudian beri reinforcement jika berhasil. Kemudian libatkan klien dalam tahap stimulasi sensori. Untuk rasionalnya memberikan alternatif-alternatif pilihan bagi klien untuk mengalihkan halusinasi ke dalam realita. Slide selanjutnya. Yang kelima ada dukungan keluarga dalam mengontrol halusinasi. Untuk tindakan keperawatannya, buat kontrak pertemuan dengan keluarga, diskusikan dengan keluarga tentang pengertian, tanda gejala, proses terjadinya, cara yang dilakukan oleh klien dan keluarga untuk memutus halusinasi, obat, cara merawat klien di rumah, beri info waktu follow up.
beri reinforcement positif atas keterlibatan keluarga. Untuk rasionalnya, keluarga dapat mendukung klien dalam mengatasi halusinasi ke dalam realita. Dengan mengetahui kemampuan efek samping obat, klien tahu apa yang harus dilakukan setelah minum obat dan mengetahui prinsip penggunaan obat, agar kemandirian klien untuk pengobatan dapat ditingkatkan secara bertahap. Slide selanjutnya. Yang keenam ada menggunakan obat dengan benar. Untuk tindakan keperawatannya, diskusikan manfaat dan kerugian tidak minum obat, dosis, nama, dan efek samping. Kemudian ada pantau klien saat minum obat. Kemudian ada anjurkan klien untuk minta obat sendiri pada perawat. Berikan reinforcement jika klien menggunakan obat dengan benar. Kemudian ada diskusikan akibat berhenti minum obat tanpa konsul dokter. Dan yang terakhir, anjurkan klien konsul dengan dokter atau perawat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Rasionalnya, dengan mengetahui kemampuan efek samping obat, klien tahu apa yang harus dilakukan setelah minum obat dan mengetahui prinsip penggunaan obat agar kemandirian klien untuk pengobatan dapat ditingkatkan secara bertahap. Next. Ya, selanjutnya di sini masuk ke tahap implementasi dan juga evaluasi keperawatan. Diagnosa keperawatannya tadi gangguan persepsi sensori yaitu halusinasi pendengaran dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2023. Untuk implementasinya yang pertama, membina hubungan saling percaya, memberi salam ketika berinteraksi, memperkenalkan diri dengan sopan, menanyakan nama lengkap pasien dan nama panggilan yang disukai, menjelaskan tujuan pertemuan dan perkenalan, menunjukkan sikap empati dan menerima pasien apa adanya, memberikan perhatian tentang kebutuhan dasar pasien, dan mendengarkan dan memberikan kesempatan pasien untuk mengungkapkan perasaannya. Untuk evaluasinya, subjektifnya klien mengatakan senang ada orang lain yang peduli dengan dirinya. Untuk objektifnya ada kontak mata, mau berjabat tangan, mau menyebutkan nama, mau menjawab salam, klien mau duduk berdampingan dengan perawat, dan mau mengutarakan masalah yang dihadapi. Untuk asesmennya, pendekatan dengan klien tercapai. Planningnya bantu pasien mengenal halusinasinya. Next. Untuk yang kedua, tadi kan planning sebelumnya itu bantu pasien mengenal halusinasinya. Nah, untuk untuk implementasi yang kedua ini, yang pertama, membantu pasien mengenal halusinasi, mengidentifikasi jenis halusinasi pasien, mengidentifikasi isi halusinasi pasien, mengidentifikasi waktu halusinasi pasien, mengidentifikasi frekuensi halusinasi pasien, mengidentifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi, mengidentifikasi respon pasien terhadap halusinasi, mengajarkan pasien menghardik halusinasi, dan mengajarkan pasien memasukkan cara menghardik halusinasi dalam jadwal kegiatan harian. Untuk evaluasinya, subjektifnya itu, klien mengatakan sudah mengerti dengan situasi kondisinya saat ini dan mengatakan ingin mencoba menghilangkannya. Objektifnya, klien tampak menundukkan diri dan cenderung mulai mengikuti arahan perawat. Asesmennya, pengenalan terkait masalah halusinasi yang dialami klien sudah terlaksana, dan planningnya melakukan penjadwalan kepada klien agar mampu melakukan TAK dengan sendirinya ketika timbul tanda dan gejala. Next. Iya, selanjutnya diagnosa gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Tanggal harinya itu 1 Agustus 2023, implementasinya itu melakukan penyusunan jadwal kegiatan THK dengan evaluasi subjektifnya klien mengatakan siap melakukannya dan ingin berusaha mengubah pola pikirnya. Objektifnya penyusunan jadwal tersusun baik dan klien mampu melakukannya. Yang A, penyusunan rencana jadwal latihan terlaksana, dan P-nya bantu klien untuk dapat melakukan kegiatan di rumah atau bisa dengan bercakap-cakap. Next. Ya, selanjutnya, gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Dengan implementasi A, melatih pasien mengontrol halusinasi dengan melakukan aktivitas terjadwal. B, mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien. Yang C, melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan yang biasa dilakukan pasien di rumah. Dan D, menganjurkan pasien memasukkan kegiatan kebiasaan di rumah ke dalam jadwal kegiatan harian. Evaluasinya yaitu
Subjektifnya, klien mengatakan dapat melakukannya dengan baik. Objektifnya, klien dapat menyebutkan kembali tindakan yang biasa dilakukan untuk mengendalikan halusinasinya, yaitu dengan cara mencari kesibukan. A-nya itu melatih klien menghilangkan gangguan halusinasi terlaksana dengan baik, dan plan-nya itu dan P-nya itu menganjurkan klien juga agar teratur mengkonsumsi obat yang telah diberikan. Next. Ya, selanjutnya implementasi selanjutnya yaitu melatih pasien minum obat secara teratur, mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien. Yang C, memberikan pendidikan kesehatan mengenai penggunaan obat secara teratur, dan D, menganjurkan pasien memasukkan penggunaan obat secara teratur ke dalam jadwal kegiatan harian. Dengan evaluasinya yaitu subjektifnya klien mengatakan akan melakukan secara teratur, objektifnya klien tampak melakukan yang telah diajarkan perawat, asesmennya pelatihan dan pemberian pendidikan terkait dengan rutin minum obat terlaksana dengan baik, dan planningnya membimbing dan mengawasi klien untuk dapat melakukan setiap tahap dengan baik untuk mengurangi halusinasi yang dialami. Next. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya untuk kelas 3A, B, dan RKI yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand-nya. Di sini namanya. Siapa menjawab? Ayo. Iya, izin masuk, apakah suara saya terdengar, Ibu? Halo, baru ngajar ntar ya. Iya, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab ya buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Ada yang pertanyaan? Jadi nggak ada nilai untuk Anda hari ini ya. Baik, coba saya lihat dari awal, dari depan makalahnya, PPT-nya. Dari depan ayo, makalahnya mana? Iya, boleh di share screen ya kelompok. Atau enggak kirim ke saya biar nanti saya share screen sendiri, boleh nggak? Kirim ke saya ya. Biar saya share screen sendiri. Izin masuk, Ibu. Ditunggu sebentar ya, Ibu. Akan si Pen bantu kirim ke grup. Ya, ke saya aja. Iya, Ibu. Maka itu karena kelamaan, Mendingan suruh kirimin aja lagi. Email juga ngirim ke email nggak ada ya? Ayo, nah ini cepetan dikirim dong. Ayo cepetan dikirim. Nah. Atau sementara kamu kirim, saya ke kamar mandi dulu ya.
Bentar. Baik, Ibu. Sudah dikirim ke saya? Sudah? Ibu izin sudah dikirim ya Ibu lewat WA. Nggak bisa kebuka ya? Nggak bisa kebuka nih. Ini nggak bisa kebuka nih Mbak. Nggak bisa kebuka. Juga makalahnya. Ibu izin, Iya. apa perlu saya share screen saja Ibu? Oke, boleh deh di-share aja biar cepet ya. Ya. Oke, Mbak. Enggak, PPT-nya mana? PPT-nya bukan ini yang saya minta, PPT-nya. Itu kan bisa kan PPT-nya langsung dikirim ke saya, bisa nggak? Biar saya gampang jelasin ya. PPT kamu dikirim ke WA saya, nggak usah pakai Google Drive. Oh iya, baik Ibu. Ya, Google. Mohon ditunggu Ya. sebentar ya. Izin Ibu sudah dikirim di grup gabungan kita ya Ibu. Oke. Sudah terlihat? Baik. Sudah ya.
Dari kasus ini kita lihat bahwa pasien kita memang mengalami halusinasi. Karena apa? Karena data yang kita dapatkan di rumah, sebelum dia bawa ke rumah sakit, dia itu bicara sendiri. Bicara sendiri, ada orang yang mengajaknya mengobrol. Jadi inilah data fokus, data utama yang dapat Anda tegakkan diagnosis menjadi halusinasi. Ya. Jadi di sini ada nggak definisi halusinasi? Nah, ini diagnosisnya. Ini berdasarkan SDKI ya, ada D0085, kemudian. Nah, yang utama adalah gangguan persepsi sensori halusinasi. Ya, kamu tidak bisa mengatakan ini penglihatan atau pendengaran sebelum kamu. Kalau pengkajian pada halusinasi, apa saja yang harus dikaji? Coba saya mau lihat nama-namanya siapa ini. Coba Fauziah Yusrinarti. Apa saja yang harus dikaji pada pasien dengan halusinasi? Untuk mengetahui halusinasi itu apa saja yang harus dikaji? Yusria? Nggak bisa ya Yusria, sehingga saya Elsa Kumalasari. Nggak bisa juga Fadilatul Islamiyah. Tidak bisa juga, oke. Jadi apa yang harus kita kaji pada pasien halusinasi? Pertama, jenis halusinasinya dulu. Ya, halusinasi itu ada 5 jenis, ya, jenis halusinasi. Halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan, kemudian halusinasi perabaan, halusinasi penciuman, dan halusinasi pendengar. Ada 5 indera, jadi itu yang dikena ya. Halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan, halusinasi penciuman, halusinasi pengecapan, dan halusinasi perabaan. Itu kita harus tahu dulu. Terus kamu harus bisa membedakan kalau dia pendengaran itu gimana. Biasanya pada pasien halusinasi pendengaran, dia itu sering menyedengkan kupingnya, seperti kita mendengar sesuatu yang sayup-sayup tidak terdengar. Jadi kita menyedengkan, memiringkan kupingnya, sehingga kupingnya itu dia merasa ingin mendengarkan sesuatu. Ya, bisa juga ekspresinya itu dia sambil bercakap-cakap, sambil tertawa-tawa, karena bisa juga yang didengar adalah suara-suara yang menyenangkan. Itu biasanya pada fase halusinasi tahap 1, yaitu comforting. Biasanya halusinasi tahap 1 itu masih dalam tahap bukan patologis, ya, halusinasi dalam tahap yang masih normal. Seperti kita kadang-kadang sering mengalami halusinasi seperti itu untuk mengurangi kecemasan. Ya. Kemudian kalau udah halusinasi tahap 2, 3, dan 4 itu sudah patologis. Ya. Kemudian kalau penciuman, dia merasa mencium sesuatu, ya, sering gitu. Dia tuh mengatakan, saya kok mencium sesuatu ya suster, bau yang tidak enak. Saya pernah pengalaman pasien saya itu dulu halusinasi penciuman, karena dia itu merasa suaminya itu mulutnya bau jigong. Jadi ketika dia dekat suaminya, dia tuh pasti marah dengan suaminya karena suaminya itu mulutnya bau jigong menurut dia. Ya. Kemudian juga halusinasi perabaan. Dia merasakan ada sesuatu binatang melata yang menjalar di tubuhnya. Atau dia bisa merasakan aliran darahnya itu dimasuki oleh binatang melata, gitu ya. Jadi halusinasi itu ada 5 jenis. Jadi pendengaran, penciuman, perabaan, penglihatan, dan perasa. Tapi yang paling banyak adalah penciuman dan pendengaran dan penglihatan. Yang lain itu sedikit sekali prosentasinya. Jadi kamu harus tahu dulu pasien kamu tuh halusinasi, berarti jenis halusinasi. Ya. Habis jenis apa? Jenis halusinasi. Kemudian nomor 2 apa?
frekuensi halusinasi. Itu yang harus dikaji. Berapa kali halusinasi itu muncul. Pasien tuh harus tahu. Kenapa kita tahu? Supaya dia bisa berlatih ketika halusinasinya akan muncul. Bukan melatih ketika halusinasinya muncul, bukan. Makanya kita harus tahu frekuensinya berapa kali. Oh, 4 kali sehari, berarti di jadwal kegiatan harian harus 4 kali. Kemudian waktunya, itu juga harus kita tahu. Jadi kita sesuaikan, oh dia munculnya jam 12, jam 4, 10 malam. Nah, sebelum jam 12 kita minta dia berlatih, sehingga pada saat halusinasi jam 12 muncul, dia sudah mampu mengalihkan halusinasinya itu pada sesuatu hal yang bermanfaat buat dia. Dia tidak terfokus kepada halusinasi. Ingat, halusinasi itu tidak akan hilang, tetapi dia bisa teralihkan. Ya, jadi harus jenis, kemudian waktu, frekuensi, situasi. Situasinya pada saat apa? Oh, pada saat dia bengong aja, pada saat tidak ada kegiatan, pada saat dia sedang sedih, pada saat dia sedang melamun. Nah, pada saat itu kita masukkan juga di jadwal kegiatan harian. Makanya dibuat itu jadwal kegiatan harian supaya kita melatih pasien pada saat-saat akan munculnya halusinasi dilakukan berbagai kegiatan. Ya, tadi udah jenis, situasi, jenis, waktu, kemudian frekuensi, situasi, dan cara mengatasinya. Itu wajib juga kita tahu. Pada pasien gangguan jiwa, seringkali mereka sudah dilatih berbagai macam cara untuk mengontrol halusinasi. Tidak semua latihan yang kita berikan itu bermanfaat untuk pasien yang satu dengan pasien yang lain. Mungkin pasien yang satu dia bisa melakukan aktivitas untuk membantu mengontrol halusinasi. Tetapi pada pasien yang satu mungkin dia dengan melakukan menghardik, itu bisa. Ya, aktivitas menghardik, bercakap-cakap, kemudian stimulasi persepsi sensori atau stimulasi persepsi itu bertujuan mengalihkan sehingga dia tidak terfokus kepada halusinasi. Saya pernah selalu senang nonton film Silence of the Lambs, ya. Itu adalah seorang saintis yang memang mengalami gangguan jiwa. Tapi dia mampu mengontrol halusinasinya dan berkawan dengan halusinasinya sehingga halusinasinya itu tidak mengganggu dia. Ketika dia sedang melakukan kuliah dan halusinasinya akan muncul, apa yang dia katakan? Kamu jangan datang sekarang. Saya sedang berhadapan dengan mahasiswa saya. Datanglah nanti jam lagi. Gitu. Ketika nanti dia akan datang, dia jangan lakukan ini karena saya sedang mengerjakan tugas mahasiswa. Sehingga dia bisa tahu kapan halusinasinya muncul. Maka itu perlu kamu mengkaji halusinasi. Itu yang harus kamu tahu. Ya, saya nggak perlu jelaskan ini apa itu definisi halusinasi. Kamu bisa baca sendiri. Ya, jadi itu harus itu yang kamu mesti tahu. Nah, masalah gangguan interaksi sosial, isolasi sosial, bunuh diri, dan defisit pengetahuan ini adalah diagnosis penyerta pada pasien dengan persepsi sensori halusinasi. Ingat, kita tidak pakai berhubungan karena kita pakai single diagnosis. Ya. Kemudian tentu kamu tanya, Bu, bagaimana dengan pohon masalahnya? Apa yang menyebabkan persepsi sensori halusinasi? Nah, tadi dikatakan bahwa gangguan sensori halusinasi itu bisa disebabkan karena faktor biologis. Nah, mana ini tadi faktor biologis, ya, faktor biologis, psikologis, sosial budaya. Biologis apa? Bukan hanya faktor herediter, genetika, bukan. Seperti yang kamu katakan tadi benar, ada faktor karena penggunaan obat-obatan terlarang, ya. Kemudian juga karena mungkin ada trauma ketika dia kecelakaan misalnya, atau jatuh dari mana, sehingga mengakibatkan gangguan dalam susunan saraf pusat yang mempengaruhi stimulasi kami persepsi halusinasi. Ada apa di
obat-obat narkoba itu. Kenapa dia bisa mendepresi di susunan saraf pusat, khususnya di otak, sehingga mengakibatkan halusinasi. Ganja, amfetamin dia memang yang mesti kamu bahas, dan itu belum dibahas. Tolong kamu bahas di makalahnya, ya, diperbaiki makalahnya. Kemudian faktor biologis, udah ya. Jadi kamu mesti bahas tuh, kenapa sih ganja, narkotika, kemudian minum-minuman keras kok bisa mengakibatkan halusinasi? Apa yang terdapat di dalam ganja, obat-obat zat apa yang bisa menimbulkan halusinasi, efek halusinogen. Kemudian obat-obat apa atau zat apa yang terdapat di minum-minuman keras sehingga mengakibatkan halusinasi. Ya. Kemudian penyakit-penyakit apa saja yang bisa menyebabkan gangguan halusinasi. Misalnya ada tumor otak. Tumor otak kenapa dia bisa mengakibatkan halusinasi? Apa yang terjadi? Tumor otaknya di mana? Itu yang harus kamu jelaskan. Kamu karena udah sarjana terapan ya, bukan mahasiswa lagi D3. Jadi harus lebih jelas, soalnya diperbaiki. Tuh. Kemudian juga faktor herediter. Herediter tuh gen apa yang berpengaruh terhadap timbulnya gangguan jiwa pada pasien gangguan jiwa yang memiliki anggota keluarga yang sakit, tuh gen apa saja yang berpengaruh sehingga timbul gangguan jiwa. Nah, kemudian faktor psikologis, ya, kegagalan apa yang menyebabkan timbulnya gangguan jiwa? Banyak sekali kayak saya nih, saya berkali-kali gagal pacar, ditinggal pacar, tapi saya nggak gangguan jiwa. Apa yang mempengaruhinya? Lihat dulu bagaimana pola asuh keluarganya, gimana. Kemudian juga pola risiko menimbulkan gangguan jiwa. Kemudian bagaimana individunya dia terhadap kegagalan. Kemudian bagaimana peran serta warga, bagaimana. Itu yang harus kamu bahas lebih dalam, dan itu tidak bisa hanya kamu lihat di blok-blok yang ada di sini. Kamu mesti lihat benar-benar buka textbook ya, sehingga kamu bisa mempelajari. Nah, kemudian faktor psikologis juga, berapa sih dia sering terpaparnya itu. Jadi itu ada frekuensinya berapa kali, time-nya berapa kali, ya berapa kali dia kegagalan berulang. Itu ada time-nya, ya. Kemudian ada frekuensinya berapa kali. Itu mesti kamu bahas terus-menerus. Nah, kemudian sosial budaya. Budaya apa yang bisa mempengaruhi gangguan jiwa khususnya pada pasien halusinasi, itu yang harus kamu bahas. Apakah dia orang yang terisolasi sehingga dia tidak bisa beraktivitas dengan lingkungannya, sehingga hal itu mempengaruhi persepsi dia tentang orang lain. Kemudian kemiskinan, kenapa miskin itu mempengaruhi gangguan jiwa? Ingat, miskin itu bukan miskin secara ekonomi saja, tapi miskin secara pengetahuan, miskin secara informasi, miskin secara kemampuan dia mendapatkan pelayanan kesehatan. Miskinnya itu. Pendidikan rendah, kenapa mempengaruhi gangguan jiwa? Karena dengan pendidikan rendah, kemampuan dia mendapatkan informasi, kemampuan dia memecahkan masalah, kemampuan dia untuk mendapatkan penanganan itu akan sangat mempengaruhi dia mendapatkan layanan kesehatan. Itu tolong dijelaskan dan dibahas dengan baik. Ini yang belum saya lihat ya. Nah, kemudian ini udah dilihat nih faktor biologi. Nah, bukan hanya karena tidak ada kasih sayang. Kasih sayang yang seperti apa yang mesti kamu lihat? Pola asuh yang seperti apa saya katakan ya. Kemudian faktor presipitasi. Nah, ini ada penyakit infeksi apa yang pengaruhinya? Infeksi di daerah mana? Kemarin saya infeksi di daerah paru-paru. Ya, karena saya ada bronchopneumonia, tapi saya nggak gangguan jiwa. Gitu kan? Berapa lama infeksi? Apa saja yang infeksi menyebabkan gangguan jiwa gitu ya. Kemudian penyakit kronis. Kenapa pada pasien penyakit kronis misalnya nih, dia menderita CA lama, cancer. Kan sekarang banyak nih kecenderungan orang untuk mengakhiri diri sendiri karena dia penyakit. Itu kenapa? Apa yang salah dalam dirinya? Kamu lihat lagi ke faktor
predisposisi. Nah, ini faktor psikologis. Adakah dukungan keluarga, dukungan teman, dukungan lingkungan dan sebagainya, mesti kamu lihat lagi ya. Kemudian ini juga kelainan struktur otak yang seperti apa. Ya, kamu mesti jelaskan juga. Jadi ketika kamu berhadapan dengan pasien, kamu bisa paham. Ingat, Anda adalah seorang sarjana yang memiliki nilai analisis terhadap sesuatu yang akan Anda jelaskan ke pasien. Jadi Anda harus mampu memiliki daya analitik yang sangat tinggi. Ya. Kemudian konflik antar masyarakat, konflik yang seperti apa? Konflik ibu bapak juga bisa. Konflik anak dengan orang tua itu juga. Tapi konflik yang seperti apa? Ingat, ketika terjadi konflik besar-besaran di Ambon, banyak sekali orang yang mengalami gangguan jiwa karena ansietas yang begitu besar. Keamanan dia terhadap diri dia, keluarganya, hartanya, itu mempengaruhi pola pikir, persepsi dia menjadi menyempit, kemudian dia mengalami ansietas yang tidak bisa terselesaikan dengan baik, akhirnya mengalami gangguan jiwa. Makanya ada yang namanya terapi apa pada pasien-pasien yang mengalami misalnya pelecehan seksual, dia tinggal di daerah bencana, ada terapi apa yang kamu suka bilang sekarang untuk remaja itu? Apa namanya? Yang kerjasama antara psikiater, apa namanya? Pendampingan apa? Waduh, lupa deh. Tolong belajar lagi ya. Jangan semua ditanya. Pendampingan apa? Untuk mencegah dia terhadap kejadian traumatik yang berulang. Dibaca ya. Oke. Kemudian, nah ini proses terjadinya masalah juga mesti dijelaskan, tidak sesederhana ini. Ya, kalau misalnya dia halusinasi dikarenakan adanya gangguan pada sistem biologis, apanya yang terganggu? Pada misalnya halusinasi yang disebabkan juga karena masalah psikososial, itu apanya yang terganggu? Bagaimana itu bisa terjadi? Begitu juga dengan sosial budaya. Ini tidak bisa seperti, harus lebih jelas ya. Nah, kemudian ketika pasien terjadi halusinasi, terapi aktivitas kelompok apa saja yang penting dilakukan? Bukan hanya persepsi, stimulasi persepsi, kemudian stimulasi, tapi juga terapi aktivitas apa? Mungkin self-help group, dia tadi ada berbagi bersama bagaimana dia mengatasinya. Bisa juga mungkin psikoedukasi, itu yang harus Anda lakukan. Anda ingat sarjana terapan ya, harus itu dilakukan, bukan hanya terapi aktivitas kelompok, stimulasi persepsi, bernyanyi, enggak ada itu juga sekarang. Dia misalnya membaca bukan hanya membaca, tapi setelah dikasih bacaan, di stimulasi persepsi, dia harus membaca, menelaah apa namanya makna dari itu. Nah, itu tugas Anda menjelaskan kepada pasien Anda apa yang ingin dicapai ketika mereka mengikuti terapi aktivitas kelompok atau terapi modalitas. Ada juga terapi okupasi terapi. Pasien jiwa itu tidak harus di rumah sakit. Saat ini pasien jiwa hanya ditempatkan di rumah sakit jiwa selama maksimal 3 minggu. RSM kalau nggak salah sudah 2 minggu. Sesegera mungkin dia kita pulangkan ke masyarakat, dia beradaptasi dengan masyarakat, menjadi individu yang berdaya guna dan bermakna. Makanya ada terapi. Bu, gimana cuma 2 minggu terapi okupasi? Mereka bisa datang untuk pasien rawat jalan. Di Rumah Sakit Marzuki Mahdi udah ada. Disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan. Saya paling nggak suka kalau mahasiswa terapi melukis-lukisnya, gambarnya, apa namanya, gunungnya tuh segede. Cucu saya begitu, seperti itu. Kemampuan pasien untuk bisa meningkatkan harga diri dan mandiri. Kita sudah mengajarkan bagaimana dia mandiri untuk minum obat, mandiri untuk kebersihan diri, mandiri untuk melatih kebutuhan dia sendiri, makan, minum, membersihkan kamar, udah kita latih. Dan satu lagi harus kita tingkatkan juga bagaimana dia bisa mandiri secara ekonomi, gitu ya, mandiri secara ekonomi sehingga dia bisa memiliki harga diri.
ya, masyarakat juga bisa menerima dia dengan baik, kemudian juga dia berharga bahwa saya bisa bermakna untuk orang lain dengan bisa melakukan segala sesuatu yang masih bisa dia miliki. Kemarin saya lihat video bagus sekali, sempat viral yang ada pelecehan pada pasien dengan gangguan jiwa pasca pasung. Hati-hati, sekarang media sosial itu sangat luar biasa. Saya lihat itu tidak mengalami pelecehan apapun. Dia hanya memegang pundak pasien. Makanya kamu selalu katakan kenapa kita harus menjaga jarak pasien, supaya tidak ada persepsi yang negatif dari anggota masyarakat yang tidak tahu. Dia hanya memegang pundak pasien, memberikan ketenangan, dan itu tidak terus-menerus, jaraknya pun sangat terapeutik. Jadi dia nggak nempel, dipegang itu ibu, itu membuat ketenangan mereka. Tetapi kan akhirnya masyarakat menganggap itu sesuatu hal yang bertentangan dengan nilai-nilai norma. Ya, padahal dia melakukan itu memegang pundak pada daerah-daerah yang umum yang tidak spesifik gitu, dan itu hanya beberapa kali, tidak berkali-kali. Makanya saya selalu katakan, kamu harus tetap menjaga jarak dengan pasien, lakukanlah komunikasi dan sikap terapeutik yang benar. Karena sekarang nih netizen tuh jahat banget, salah dikit aja kita bisa di blow up, masuk penjara, ya itu. Jadi harus kamu pahami. Ketika kamu berhadapan dengan pasien, saya selalu katakan jangan kamu berada di kamar berdua. Ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi oleh pasien gangguan jiwa. Tiba-tiba halusinasinya muncul, Anda disekop, ya, mengalami pelecehan seksual oleh pasien. Atau bisa juga Anda melakukan pelecehan seksual terhadap pasien. Ingat, itu ada pasien yang vulnerable, dia membutuhkan orang yang lemah. Makanya lakukanlah pertemuan pada lokasi yang terbuka, yang Anda bisa orang lain bisa melihat apa yang Anda lakukan, kemudian Anda merasa aman dan kemudian ini halusinasinya benar comforting. Ini bukan tahap psikotik, ini tahap yang non psikotik. Suka melakukan ini untuk mengurangi perasaan cemas dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Tetapi ini masih kita tahu sampai kapan kita harus melakukan fase ini, ya. Jadi fase comforting. Kemudian fase kedua adalah condemning. Ini udah psikotik ringan. Tanda-tandanya kecemasan meningkat. Ingat, kalau kecemasan meningkat, Anda bukan hanya pasien mengatakan, oh suster saya cemas. Ingat, kecemasan kan ada secara biologis itu terjadi peningkatan tekanan darah, kan? Kemudian kognitifnya gimana, kemudian persepsi baru Anda bisa katakan. Jangan, oh Bu, saya cemas Bu, sehingga kamu mengatakan pasien cemas. Oke, Ibu cemas. Apa coba saya lihat tes periksa dulu ya Bu, bisa fisiknya bagaimana, kognitifnya gimana, sosialnya baru bisa dikatakan cemas. Ini kamu bisa lihat. Kemudian controlling, ini pasien sudah tidak bisa lagi mengontrol halusinasinya. Halusinasinya sudah sangat mengganggu, biasanya pasien berada dalam kecemasan yang sangat berat. Ya, perhatian hanya beberapa menit. Nah, tentu kamu nanya, Bu, kenapa sih pasien gangguan jiwa kok hanya 15 menit, pertemuan sering dan singkat? Karena memang kemampuan dia, rentang perhatian hanya sedikit. Makanya mestinya kayak porsi makan kecil tapi sering. Nanti kalau kamu di rumah sakit, jangan cuma kamu 2 kali pertemuannya. Bisa 3 kali, 4 kali, maksimal 15 menit. Tapi setelah pasien sudah mulai Ibu izin, Bu. bisa kita kenapa? Ibu Halo? izin untuk screen Ibu tidak terlihat, Ibu. Nggak kelihatan. Dari tadi nggak kelihatan. Mungkin bisa di-share screen ulang, Bu, izin. Oke, sebentar. Mana ya? Ini nggak karu-karuan. Udah
busa-busa kata Bu Umi nggak ada. Nah, Mohon ditunggu ya, ibunya keluar. sebentar. Udah kelihatan belum? Udah? Halo? Halo, udah kelihatan belum? Izin menjawab, Ibu sudah. Nah, ini. Nah, tadi. Nih. Nah, makanya hanya berapa, nggak boleh lama-lama pasien gangguan jiwa. Karena rentang perhatian mereka yang sangat sempit, ya, hanya beberapa menit. Sehingga ketika Anda berhubungan dengan pasien gangguan jiwa, ketika berinteraksi, kita melakukan intervensi, atau melakukan implementasi, itu Anda harus sering tapi singkat, ya, nggak bisa sehari hanya sekali, ya. Kemudian fase keempat conquering, ini biasa udah psikotik berat, dia bisa panik, bisa ngamuk, bisa perilaku kekerasan. Tentu Anda tanya, Bu, apa bedanya perilaku kekerasan pada pasien dengan perilaku kekerasan? Dengan perilaku kekerasan disebabkan karena halusinasi. Ini bisa kamu lihat. Ditanya, apa yang menyebabkan Bapak melakukan itu? Oh, saya mendengar kalian ngatain gini-gini. Itu berarti gangguan jiwa. Karena halusinasi. Tapi bisa juga karena perilaku kekerasan yang diakibatkan memang dia tidak ada halusinasinya. Tetapi perlu Anda tahu bahwa pasien gangguan jiwa bukan single diagnosis. Jadi satu pasien bisa aja ada 4 atau 5 diagnosis yang ya. Misalnya pasiennya dengan halusinasi core problemnya, karena pada saat Anda datang dia tampak duduk di pinggiran, bercakap-cakap, ngobrol sendiri gitu kan. Kemudian ketawa-tawa sendiri, tiba-tiba ngamuk-ngamuk sendiri. Nah, itu berarti core problemnya halusinasi. Apa penyebab dari halusinasi bisa Anda cari apa? Ataukah karena harga diri rendah, dia diceraikan oleh istrinya sehingga mengakibatkan harga dirinya rendah, ya. Bisa juga mungkin disebabkan harga dirinya rendah, akhirnya dia tidak mampu lagi melakukan interaksi dengan orang lain karena dia merasa tidak ada sesuatu yang berharga, sehingga dia lebih banyak berbicara kepada intrapersonalnya, kepada dirinya sendiri, akhirnya timbullah halusinasi. Nah, halusinasi bisa aja, oh, Bu, gimana taunya dia dari harga diri rendah atau dari HDR, dari apa? Dari ISOS, atau bisa kamu lihat, ya, misalnya ketika dia mengatakan, ya suster, saya malu, saya tidak berharga karena keluarga saya itu semua sukses, saya berkali-kali
usaha gagal, saya tidak memiliki sesuatu yang berharga, saya tidak memiliki sesuatu yang membuat saya bermakna untuk orang lain, saya orang yang gagal. Nah, itu bisa dipastikan bahwa dia mengalami halusinasi akibat faktor penyebabnya adalah harga diri rendah. Ya, seperti itu. Nah, bisa juga dia bisa, isolasi harga diri rendah disebabkan halusinasi disebabkan karena isolasi sosial. Misalnya, ya dia tiba-tiba mengalami PHK. Ya, akibat PHK dia banyak mengurung diri di kamar. Dia tidak mengurung diri di kamar sehingga dia banyak berbicara kepada intrapersonal, akhirnya mengalami halusinasi. Ya. Nah, kemudian bisa juga karena dia harga diri rendah, dia selalu mengatakan, aduh untuk apa sih saya dandan, untuk apa saya ganti baju, untuk apa saya cakep-cakep tuh, tidak ada sesuatu yang berharga buat diri saya. Itu nanti bisa diagnosisnya adalah defisit perawatan diri. Ingat pada pasien gangguan jiwa, defisit perawatan diri itu disebabkan karena hilangnya minat dan kemampuan untuk melakukan aktivitas kebersihan diri. Makanya kita sebagai perawat jiwa harus menumbuhkan minat mereka untuk melakukan aktivitas kebersihan diri dan membantu dia mengenalkan kembali cara-cara bagaimana melakukan kebersihan diri. Kalau pada pasien yang fisik itu karena keterbatasan fisik sehingga dia tidak mampu melakukan kebersihan diri. Tapi kalau pada pasien gangguan jiwa karena kehilangan minat dan kemampuan dia untuk melakukannya. Ya, gitu. Jadi dia minatnya nggak ada untuk apa ini. Makanya selalu ada defisit perawatan diri. Nah, pada pasien tahap 4 ini itu ada potensi bunuh diri ketika psikotiknya dalam kondisi yang sangat berat dan panik. Makanya pada pasien tahap 4 conquering ini seringkali mereka ditempatkan pada ruangan isolasi atau PICU, Psychiatric Intensive Care Unit, untuk mencegah timbulnya bunuh diri. Tentu kamu nanya, Bu, sekarang banyak sekali. Tadi saya baca deh, kalau nggak salah anak umur 15 tahun tuh bunuh diri di apartemen Jakarta Timur. Tadi saya baru baca. Ya, kenapa? Karena ternyata dia mengalami bullying dari teman-temannya. Ya, bullying dari teman-temannya sehingga dia merasa dirinya itu tidak berharga. Merasa bahwa orang lain itu begitu mudah melukai dirinya. Dia tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya bagaimana coping mekanisme yang baik untuk melindungi diri dia dari berbagai macam stres maupun eksternal. Makanya dikatakan tadi pasien gangguan jiwa rata-rata berasal dari orang yang berpendidikan rendah. Karena dia tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan apapun. Ibunya tidak mendapatkan pengetahuan juga dari informasi media dan sebagainya tentang bagaimana sih ciri-ciri orang bunuh diri. Ingat, bunuh diri itu enggak seujuk-ujuk, enggak sekonyong-konyong bunuh diri. Ada tanda dan gejala pasien mau bunuh diri. Dan ibunya enggak ngehnya setelah pasien bunuh. Itu yang harus Anda ajarkan kepada keluarga pasien. Enggak sekonyong-konyong bunuh diri, enggak. Ada tanda-tanda pasien akan bunuh diri. Dia udah memberikan isyarat, kan ada isyarat bunuh diri, ada tanda bunuh diri dan itu, gitu ya. Tadi saya baca tuh anak 15 tahun bunuh diri karena dia katanya bullying. Nah, terus juga saya dari anggota pengurus IPKJI bekerja dengan HIMSI sekarang sedang menggalakkan bagaimana penggunaan media sosial yang edukatif. Ya, bagaimana kita bisa memilih itu. Karena memang sebagian besar, ada beberapa persen pasien gangguan jiwa disebabkan karena konten-konten kekerasan yang setiap hari ditonton. Sehingga mereka beranggapan bahwa konten itu adalah hal yang wajar. Ya, konten itu adalah sesuatu yang biasa, padahal itu sesuatu hal yang salah. Bagi remaja yang tidak mendapatkan pengalaman dan pembelajaran
ekonomi. Dan ekonomi itu pun disebabkan karena media sosial. Karena media sosial selalu menjelaskan hedonisme, ya, hedonisme yang bisa didapatkan sekejap mata. Padahal untuk sukses itu tidak bisa sekonyong-konyong mendapatkannya. Anda sudah mendapatkan mata kuliah kewirausahaan, bagaimana? Ibu, permisi. Ya, hilang Untuk lagi ya? share screen-nya hilang lagi. Waduh, ini kenapa hilang dulu ya? Ya, bagaimana dia membunuh dengan mudahnya temannya hanya karena dia ingin menguasai harta miliknya. Coba, dia kan gangguan jiwa tuh sebenarnya orang itu. Ya, karena apa? Ternyata dia terjerat oleh pinjol karena sering main kripto. Anda mesti paham, kalau dia keuntungan tinggi, pasti resikonya juga tinggi, ya. Jadi nggak ada yang namanya keuntungan tinggi, resikonya rendah, enggak, ya. Jadi kalau dia keuntungan tinggi, pasti resikonya tinggi. Nah, itu dibunuh dan dia mengalami gangguan jiwa karena itu. Karena dia sering melakukan nonton kekerasan dan dia katanya belajar membunuh dari media sosial. Coba bayangkan. Kemudian yang kemarin di UMY, mahasiswa Jogja yang kata sedang menderita LGBT, dia itu dibunuh juga dengan cara bagaimana melihat dari media sosial. Begitu kejamnya media sosial, dan itu harus kita sebagai perawat jiwa memberikan edukasi kepada keluarga, kepada masyarakat tentang pencegahan perilaku kekerasan. Ya, ini. Itu peran perawat jiwa itu sangat penting sekarang. Nah, manifestasi klinisnya saya nggak perlu jelaskan rasanya ya. Ini ada dengar, tapi kamu bisa lihat lebih dalam lagi, penglihatan, pengecapan, perabaan, kemudian pelaksanaan medis. Ya, peran Anda adalah bersama-sama dengan dokter. Ingat sekarang sedang digalakan kolaboratif intervention dari setiap profesi harus bekerja sama dalam sejalan dalam memberikan intervensi baik keperawatan, medis, fisioterapi, psikologis untuk meningkatkan kesejahteraan pasien sehingga pasien menjadi lebih sehat. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri, jadi kolaboratif intervention, kolaboratif kolaboratif intervention, kolaboratif competition. Jadi bersama-sama, nggak ada yang satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Kita bersama-sama bahu-membahu, satu kesatuan untuk melaksanakan tindakan keperawatan pasien. Nah, penataan medis ini tugas kita apa? Tugas kita adalah memberikan pemantauan tentang efek dari obat-obatan yang diberikan. Makanya Anda belajar farmakologi sehingga kalau pasien menunjukkan efek samping dari pemberikan terapi medis terutama obat, Anda bisa memberikan intervensi keperawatan terlebih dahulu sebelum Anda intervensi berkolaborasi dengan medis untuk pemberian obat-obatan akibat dampak pemberian terapi medis, misalnya obat-obatan itu. Nah, terapi modalitas kita bersama-sama bersama-sama psikolog untuk melakukan berbagai terapi, misalnya psikoedukasi, kemudian juga tadi self help group pada pasien dengan gangguan jiwa, terapi okupasi pada pekerja sosial, kita kan bersama-sama. Tentu mereka nggak tahu pasien mana yang sudah bisa dilakukan terapi okupasi. Dan kita yang tahu, oh Nur Halimah ini bisa, karena dia sudah mulai dalam tahap halusinasinya terkontrol. Dia udah dalam tahap kedua, sehingga dia bisa mengikuti. Oh, terapi okupasinya misalnya membatik, kalau memang dia suka membatik, atau hidroponik dan sebagainya. Itu tujuannya meningkatkan harga diri dan mengalihkan halusinasi. Ya. Ini terapi kejang listrik sekarang hampir tidak ada. Kenapa? Karena dampaknya itu sangat luar biasa. Pasien bisa mengalami fraktur kalau melakukan terapi kejang listrik konvensional. Ya, dampaknya itu sekarang hampir tidak ada. Bukan dampaknya,
terapi kejang listrik ini tidak pernah lagi dilakukan dimanapun karena dampaknya yang luar biasa. Nah, farmakoterapi, nah tugas Anda di sini bersama-sama tim dokter, memberikan informasi tentang pasien, memberikan informasi tentang dampak yang diberikan, dampak terhadap pasien akibat pemberian obat, memberikan informasi kepada dokter efektivitas obat yang diberikan. Jadi ini ya. Kemudian psikoterapi, ya bisa ada okupasi, terapi sosial, TAK dan terapi lingkungan. Itu ini bisa benar, tapi harus Anda jelaskan terapinya apa. Ini terapi aktivitas kelompok, bukan hanya stimulasi persepsi, bisa juga stimulasi nih, ya, stimulasi persepsi bisa. Jadi bisa aja bukan hanya tanya jawab, Anda kasih buku, mereka suruh baca, ya nggak usah banyak, mungkin satu dua alinea gitu, suruh baca, suruh jelaskan apa yang dia baca, kemudian tokohnya siapa, Anda bisa buat permainannya, atau mereka nonton TV bisa, ya. Kemudian ini sesi mengenal halusinasi ya. Tadi kok ada pasien mencuekkan tuh apa? Mengalihkan, tidak menghiraukan halusinasinya ya, bukan mencuekkan. Ya. Ingat loh, kita ini udah banyak, kemarin saya rapat juga, memang ada sebahagian dari kita, organisasi profesi yang mengatakan bahwa, oh ini kompetensi kita diambil oleh profesi lain. Oh kompetensi kita diambil oleh profesi lain. Nah, kemarin sudah diputuskan bahwa kita share competition, kemudian share intervention. Ya, share tujuannya apa? Meningkatkan asuhan keperawatan asuhan pada pasien. Ingat bukan asuhan itu bukan hanya asuhan keperawatan, asuhan medis karena dimulai dari pengkajian dan sebagainya. Jadi asuhan keperawatan ya punya perawat, asuhan medis yang punya medis, asuhan psikologis ya punya psikologi. Jadi kita tidak bisa mengklaim asuhan itu punya perawat, enggak. Asuhan keperawatan memang punya perawat. Ya, psikolog juga gitu, mereka harus melakukan pengkajian, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi. Dan kita bersama share competition dan share implementation dan intervention. Ya, itu. Sekarang sedang digalakkan. Ini apa ini? Mengenal halusinasi ya. Jadi kamu nanti tolong diperbaiki. Ini mengontrol lingkungan yang nyaman. Jadwal kegiatan pasien. Ini apa? Menghardik. Iya sih. Nah, seringkali gini. Keluarga pasien mengatakan, suster kenapa sih kok anak saya di rumah sakit kan untuk dirawat suster, tidak untuk disuruh-suruh nyapu, tidak disuruh-suruh untuk cuci piring, tidak disuruh-suruh untuk merapikan tempat tidur. Kita harus bisa jelaskan, Ibu, bahwa tindakan yang kita lakukan pada pasien membantu pasien untuk mengalihkan halusinasinya. Ya, kemudian membantu mereka meningkatkan kemampuan dirinya karena tadi untuk mandi aja, kebersihan diri dia kurang minat, kurang kemampuan dan kurang keinginan untuk melakukan kebersihan diri. Sehingga kita ngajarkan mulai dari kognitifnya apa, bagaimana alat yang dibutuhkan, kemudian tindakan-tindakannya bagaimana kita latih. Ya, kita latih mulai dari demonstrasi, kemudian redemonstrasi, kemudian kita lakukan supervisi yang berencana. Tiap saat kita supervisi, kemudian supervisi yang terkontrol kita lakukan kapan ini kita lakukan, kemudian supervisi insidental dan menjadi mandiri. Jadi ada tahapannya, enggak langsung mandiri. Kita lihat dulu, kita ajarkan dulu, kemudian kita minta redemonstrasi mereka, kemudian kita lakukan supervisi yang terkontrol dan terjadwal, kemudian supervisi yang insidental gitu ya, benar nggak dia udah mandi nih sore, benar nggak itu, kemudian baru mandiri. Jadi nggak langsung tidak dilakukan, kemudian dengan bantuan, kemudian mandiri itu enggak. Sekarang harus ada tahapannya. Kayak kamu kan belajarnya kan
teori dulu, kemudian praktikum dulu, dibimbing dulu, kemudian dosennya demonstrasi dulu, kemudian mahasiswa demonstrasi, kemudian kamu melakukan secara mandiri dulu, kemudian kita supervisi yang terkontrol, kita lihat, besok kita lihat. Nah, kadang-kadang supervisi insidental, kamu lagi praktikum, kita datang, coba kamu lakukan. Kemudian baru kamu mandiri, baru kamu ke klinik seperti itu. Tujuannya membiasakan. Dengan dia melakukan kegiatan, maka dia tidak akan terfokus kepada halusinasinya. Dan dengan dia mandiri itu membantu keluarga untuk mengurangi beban akibat merawat pasien gangguan jiwa. Ya, ingat beban keluarga akibat merawat gangguan jiwa itu bisa subjektif dan bisa objektif. Subjektifnya malu, gitu kan? Kemudian lelah, kemudian capek, objektifnya duitnya banyak keluar, waktunya banyak terbuang dan sebagainya. Ya. Kemudian ini oke, apalagi nih? Halusinasi dengan bercakap-cakap, ya. Bercakap-cakap itu bukan hanya sekedar bercakap-cakap, tetapi bercakap-cakap yang bermakna. Misalnya, baik Ibu, apa yang akan kita bercakap-cakap hari ini? Oh, saya akan bercakap-cakap karena saya suka. Kan kita pada saat pengkajian tuh ada hobinya masak. Oke, masak apa Bu? Masak sayur bayam. Kamu mesti urutan-urutan air bayam, masak bayam itu gimana? Bagaimana memilih bayam, bagaimana memetiki bayam itu, bagaimana mencuci bayam, bagaimana sampai ke situ. Sehingga ketika dia pulang ke rumah, pasien bisa mandiri gitu ya. Oke, tadi saya nggak lihat pengkajiannya mana ya. Nah, ini askepnya. Ini kok askepnya gini ya, saya juga bingung. Kamu pakai askep yang mana? Ini alasan masuk, ingat, beda antara alasan masuk dengan kondisi saat ini. Alasan masuk, kenapa pasien dibawa ke rumah sakit. Nah, diagnosis alasan masuk beda dengan diagnosis kondisi saat ini. Ya, ingat kita here and now. Nah, ini faktor predisposisi, ya. Mengalami gangguan jiwa masa lalu? Tidak. Kemudian dibawa ke rumah sakit? Enggak. Nah, ini benar. Ya, penganiayaan. Ingat, kalau dia menjadi korban bullying, korban, pelaku maupun saksi itu bisa mengalami traumatik. Ya. Ini faktor presipitasi, pendengaran, perabaan kamu bisa lihat. Status mentalnya mana? Oke, genogram gimana cara bikin genogramnya? Dia tinggalnya dengan siapa harus dikasih garis putus-putus. Ini status mental ya, penampilan ini nggak usah kamu tanya. Seringkali pasien mahasiswa nanya, Bu susah Bu pasiennya Bu. Ya apa yang kamu dapat hari itu diagnosisnya. Kayak status mental kan namanya penampilan kan nggak harus ditanya Bu penampilan gimana kan bisa kelihatan. Rapihkah, kemudian tercium baukah, penggunaan pakaian sesuaikah, kemudian rambutnya bagaimana, itu kan bisa kamu lihat. Jadi bisa diagnosisnya satu udah muncul, defisit perawatan diri. Ya. Kemudian pembicaraan pun tidak perlu ditanya, kita kan bisa lihat apakah cepat, suaranya keras, kalau ngegas kata anak sekarang, kemudian ada nggak sirkumtansial, ada nggak blocking dan sebagainya kan bisa kelihatan. Nah, aktivitas motoriknya kan bisa kelihatan. Jadi tidak bisa dikatakan Bu, saya nggak bisa lagi mengkaji Bu, tidak bisa mendata hari pertama. Kan kamu ketemu pasien, kamu bisa lihat dari status mentalnya apa yang kamu lihat bisa tampak, ya. Jadi nggak ada lagi Bu, belum ada Bu, datanya nggak ada, nggak bisa. Ini kan udah kelihatan, ya. Alam perasaannya kan bisa kelihatan. Ibu sedih nggak Bu? Ya nggak gitu. Kalau dia kelihatan menunduk, ekspresinya tampak murung, suaranya pelan, sering terlihat seperti orang yang mau menangis itu kan kamu bisa lihat. Ya, afeknya juga nggak perlu kamu tanyain, kamu bisa lihat. Interaksi, nah ini nggak usah dilihat, nggak usah ditanya, udah kelihatan sehingga bisa muncul diagnosisnya. Ketika kita berinteraksi, pasien suaranya keras, kemudian tangannya, mukanya merah, kemudian matanya sering kali melotot. Nah, itu diketahuan, oh ini PK. Ya, jadi jangan kamu Bu, ada Bu diagnosisnya, enggak mungkin. Ya. Kayak saya suka bingung, mahasiswa kok nggak mungkin muncul diagnosis pada pertemuan pertama, kan bisa kita lihat.
Ya. Kemudian pada saat kamu ketemu pasien juga kan kamu nggak mungkin hanya diem aja, mata perawat tuh harus selalu lihat pasiennya mengapain. Ini kan bisa kelihatan ya. Terus ini tingkat konsentrasi dan berhitung gini. Seringkali kamu nanya, misalnya pasiennya kayak saya nih, pendidikannya magister. Jangan lagi kamu tingkat konsentrasi dan berhitung tubuh 5 kali 5 berapa, nggak mungkin. Pasti bisa disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Oh kalau dia magister, paling tidak mungkin kalau 200 kali 4 bisa lah gitu kan. Pernah ada satu pasien saya ngeluh pada saya nggak suka diperlakukan seperti anak TK, suster. Saya ini dosen ITB, perlakukan saya seperti orang dewasa. Karena kamu suka, ayo tepuk tangan, dia nggak suka seperti itu. Makanya itulah perlunya pengkajian. Tingkat pendidikannya tuh apa? Udah berapa kali dia masuk ke rumah sakit? Apa yang sudah diajarkan kan terlihat di status pasien. Sehingga tugas kamu adalah melakukan reevaluasi agar kemampuannya itu menjadi sustainability dan menjadi budaya buat dia. Ya, ketika muncul perasaan cemas, perasaan tidak berharga, perasaan tidak bermakna, kamu bisa ajarkan apa itu namanya. Bu Endang udah ngajarin afirmasi positif. Oh, walaupun saya jelek, tetapi toh saya masih sehat saat ini. Walaupun misalnya saya sekarang ini dirawat di rumah sakit jiwa, ini hanya sementara. Saya akan sembuh lagi karena saya akan belajar. Nah, itu afirmasi positif. Ya. Kemudian ada self-help group berkelompok bersama-sama pada saat pasien dengan masalah yang sama bercerita bagaimana mengatasi perasaan-perasaan seperti itu. Perasaan tidak berharga, tidak berdaya, perasaan terhina, perasaan itu untuk mencegah timbulnya masalah akibat tadi gitu ya. Ini nggak perlu ditanya. Ini diagnosisnya pasti sudah halusinasi. Oke. Perencanaan keperawatannya rasanya tidak usah, ini kamu lihat di Psiki aja, standar intervensi dan SLKI standar luaran ya. Ini harus pakai itu sekarang. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ini tolong diperbaiki agar lebih bagus lagi seperti yang saya katakan tadi ya, agar Anda semakin paham kenapa sih pasien bisa terjadi gangguan jiwa hanya gara-gara narkoba, hanya gara-gara miskin. Tapi ingat, bukan hanya itu, banyak faktornya. Biologisnya harus dilihat, psikologisnya dilihat, sosial budaya dilihat, ekonominya dilihat, dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ibu, namanya siapa? Tarisa, ya oke. Ya. Ibu, maaf sebelumnya nggak Raisa, langsung nanya aja. Izin bertanya Ibu Tarisa, Ya. tadi kan Ibu ada bahas sedikit tentang bullying ya Bu ya. Kan sejauh ini kan Tarisa udah ngalamin sekolah beberapa kali gitu ya. Untuk beberapa hal bullying itu kan emang ada, tapi balik lagi ada yang setelah mungkin dia pernah jadi pelaku bullying, di kemudian hari dia berubah karena dia sadar kalau bullying ini salah gitu loh Bu. Tapi ada juga beberapa yang justru dia tuh malah makin parah gitu loh Bu. Jadi semakin dia pindah di lingkungan baru tuh dia malah nggak berubah, jadi malah terus-terusan dan justru lebih parah. Jadi itu sebenarnya si pelaku bullying itu tuh kena penyakit mental nggak sih Bu sebenarnya? Apakah dia perlu ditangani oleh spesialis, oleh ahlinya atau enggak gitu loh Bu. Makasih Bu. Oke, baik. Perilaku bullying, perilaku kekerasan dipelajari dan diturunkan. Ya, itu perlu jelas. Ingat, beberapa tahun terakhir belakang jauh sebelum ini ada yang namanya menutup akses supaya tidak terjadi bullying pada mahasiswa STPDN. Beberapa tahun dia tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru untuk menutup itu. Menutup supaya tidak ada perilaku bullying dari kakak kelas ke adik kelas. Bullying itu dilakukan oleh orang yang memiliki kekuatan kepada orang yang lemah. Ya. Jadi bullying itu dipelajari dan diturunkan. Kalau saya pernah kena bullying oleh orang tua saya, maka saya akan melakukan perilaku bullying pada anak saya.
Kalau anak saya itu akan melakukan perilaku bullying kepada cucu saya. Makanya itu harus di-cut gitu. Dan bullying itu bukan hanya secara fisik, bisa secara verbal, bisa secara sosial. Ya. Sehingga itu adalah masalah kesehatan jiwa. Karena dampak yang ditimbulkan akibat bullying pada korban maupun pelaku maupun saksi itu sangat luar biasa. Diperlukan intervensi dari tim tenaga kesehatan untuk mengurangi atau memperbaiki perilaku kekerasan yang ada. Dan itu perluan serta pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, profesi, orang tua, dan sebagainya sangat penting mencegah perilaku bullying. Karena perilaku bullying adalah salah satu masalah kesehatan jiwa, di mana perilaku bullying itu akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Ya, diperlukan kerjasama yang sangat baik dari semua pihak untuk membantu korban, pelaku maupun saksi bullying. Gitu. Coba bayangkan anak UI yang kemarin dibunuh dan anak UMY yang kemarin dibunuh, bagaimana ya korban bisa meninggal dunia? Bagaimana dampak terhadap keluarga dari anak yang dilakukan perilaku kekerasan yang sudah tidak manusiawi? Bagaimana media itu membuka secara vulgar berita-berita tersebut sehingga mereka pelaku mempelajari bagaimana melakukan kekerasan dari media sosial. Media sosial kita itu luar biasa yang akan mempengaruhi kesehatan. Justru itu peran Anda adalah membantu bagaimana meningkatkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat pada zaman era destruktif ini, zaman era kerusakan. Zaman destruktif, semua rusak, semua hancur. Peran kita semua, ya. Bagaimana kita bisa melakukan psikoedukasi, melakukan pendidikan kesehatan tentang bagaimana mencegah bullying, bagaimana meningkatkan kemampuan diri, bagaimana meningkatkan potensi diri untuk lebih bisa mendapatkan kebahagiaan, kepercayaan diri terhadap diri sendiri. Gitu. Ya, paham? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ya, cukup. Cuma satu yang dapat nilai cuma satu, cuma Tanisa doang. Tarisa. Oke, saya rasa cukup. Tolong diperbaiki semuanya, baik masalahnya maupun PPT-nya. Saya tunggu sampai akhir minggu ini. Anda masukkan ke dalam Google Drive dulu. Saya akan lihat masuknya dari grupnya ya sesegera mungkin. Kalau lebih dari jam 24 saya tidak terima. Jadi saya terima sampai dengan tanggal berapa sih tanggal ya? Sekarang Agustus. Di tanggal 4 jam 24 saya sudah terima perbaikan Anda dan PPT Anda ya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu izin untuk screenshot. Ya, tetapi nanti absensinya nggak pakai screenshotan ya. Baik Ibu. Ya, baik. Saya perlu ini stop share dulu.